biasa apa? Boleh memilih untuk juga supaya nanti diberi pelajaran sama ilmu yang kita dapat pada pagi ini bermanfaat bagi kita suatu saat ya. Tapi saya itu ya. Yuk, kelas di ini juga
Tangan ya. Biasa. Iya. Dimas Haji. Dimas Makan. Elvi Santoso. Heri Maulana. Angga. Jengga. Kafir. Luki Bagas. Muhammad Luki. Muhammad Al-Haris. Muhammad Al-Yan. Muhammad Andika. Muhammad Muhammad. Muhammad Afi. Muhammad Asli. Muhammad Salih. Muhammad Siddiq. Muhammad Syarif. Prabowo Priyo. Rizwan Rizwianto. Rizky Sarwi. Selamat Wahyu Serap. Selanjutnya kita membahas mengenai kegagalan dari hasil pekerjaan inisiasi hidup. Dulunya kita sudah coba membuat melaksanakan pekerjaan menggunakan inisiasi hidup, walaupun masih sederhana, tapi kita setelah mempelajari evaluasi kegagalan inisiasi hidup ini harusnya bisa menilai pekerjaan yang kita masing-masing. Apakah sudah betul atau masih salah pekerjaan kita? Ya. Bisa mengerjakan, tapi kalau tidak bisa menilai, oh ini pekerjaan saya betul atau tidak, kan percuma. Ya. Jadi harapannya setelah pembelajaran ini kalian bisa menilai pekerjaan, minimal bisa menilai pekerjaan masing-masing. Ya. Kalau bisa yang malah nanti kalau bekerja di suatu industri di bagian quality control fungsi ya, itu pekerjaannya itu tadi menilai apakah programnya itu sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai nanti langsung bisa dipasarkan. Kalau tidak sesuai ya bisa diteliti lagi kegagalannya apa, kekurangannya apa. Bukan hanya kok kegagalan, tapi ya solusinya untuk menanggulangi kegagalan ini apa, itu juga harus dimiliki oleh bagian bisnis supaya kalau ada terjadi kegagalan segera bisa diatasi dan kemudian untuk industri bisa diminati. Makanya seperti itu bisa bekerja di bagian bisnis. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan PowerPoint ya. PowerPoint di mana di sini ada video. Meskipun videonya nanti mengenai kegagalan inisiasi press, tapi yang penting nanti faktor dan kegagalannya itu harus sama. Jadi biar dilihat kegagalan dan faktornya saja. Tidak perlu diperdebatkan ini ini atau inisiasi itu, tapi memang kita belajar betul ya. Semisal ini adalah hasil pekerjaan dari kakak tingkat kalian. Kalau kalian melihat sepintas seperti ini, apa yang ada di benak kalian? Di pikiran kalian, tapi apa tuh ini bulan? Ya apa?
adalah RSA handle dikerjakan oleh kakak tingkat. Kalau kita cuma melihat saja seperti ini, kan kita tidak tahu benda ini sesuai atau tidak dengan yang diharapkan si pembuat, ya, sesuai dengan gambar kerja tidak. Maka itu kita perlu mengevaluasi, memberikan penilaian dengan cara menguji benda ini. Nanti saya beri kelompok untuk mengevaluasi benda ini. Ya, nanti kelompoknya terdiri dari 6 anak. Ya, karena ada yang tidak hadir nanti sesuai absen. Ya. Anak kemudian nanti diukur, diisi ke dalam LKPD. Ya. Untuk penilaiannya pada pertemuan kali ini nanti saya akan mengambil satu penilaian, yaitu penilaian keterampilan. Untuk yang penilaian sikap dan tes itu nanti saya akan ambil di pertemuan. Karena ini pertemuan satu saya mau nilai yang keterampilan itu saja. Jadi nanti ketelitian kalian dalam mengukur, kemudian ketepatan kalian menggunakan alat ukur. Alat ukur diameter, alat ukurnya apa? Tepat. Ya. Kemudian saya lanjutkan di pembagian KKS-nya. Fungsinya paket, uang, meja satu saja. Absen 1 sampai 6 Rahmat Ramadhani Andika Aljasa Dias Dimas Haji, kemudian Dimas Fatah 1, 2, 3 di sini yang lain pindah dulu ke belakang. Ahmad Ramadhani Andika Aljasa Dias Dimas kemudian Dimas Fatah nomor 1 ya, nomor 1 di sini. Jadi kemudian kelompok 2 nanti ya. Kelompok 2 ada Edi Santoso, kemudian Fendi, Gaga, Jaga, Fabio, Luki. Ini di sebelah sini. Ya. Nomor 2 di sini.
ada kesalahan atau kegagalan di dalam benda ini. Jadi bendanya sudah saya beri nomor di ujung benda ini. Ujungnya itu ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Karena bendanya ada 5. Nanti masing-masing kelompok menganalisa 5 benda. Jadi setiap 10 menit nanti saya lihat bergantian. Waktu untuk mengevaluasi satu benda ini yaitu 10 menit. Nanti setiap 10 menit rolling lagi tukar dengan kelompok yang lain. Itu ya. Ini kau. Dari semua ya. Jadi saya jelaskan dulu cara pengujian LKPD. Dilihat dulu di LKPD-nya itu. Bayang ya. Nanti ada identitas, silakan diisi nama. Kemudian ada tujuan yang kalian baik bisa membuat banyak nanti silakan tujuannya adalah di poin D kalian mengevaluasi benda hasil bekerja secara alat dan bahannya sudah saya berikan. Ada benda kerja, mikrometer, kemudian bezel protektor, kemudian lampu radius, kemudian jangka sorong ya, itu yang kita lakukan. Gambar kerja juga sudah ada di LKPD, nanti dilihat apakah ukurannya sesuai atau belum disesuaikan dengan gambar yang ada di LKPD. Untuk toleransinya karena ini pekerjaan masih dulu, maka saya mau kita menggunakan toleransi yang teliti yaitu 0,1. Kemudian di lembar evaluasi namun cara mengujinya ada bagian yang diperiksa. Dilihat di LKPD di gambar kerja itu saya sudah membagi benda menjadi A, B, C dan D bagian yang menjadi 4 bagian. Nanti di LKPD bagian yang diperiksa sebesar bagian A, nanti ditulis alat yang digunakan apa. Bagian A itu kan ada diameter, kemudian panjang, kemudian bagian chambernya ya. Itu nanti dituliskan alat yang digunakan misal berangkat, kemudian kemudian toleransinya
macam-macam pengujian. Jadi dalam teknik mesin banyak macam-macam pengujian. Menguji baru itu ada banyak. Tapi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pengujian deskriptif dan pengujian non deskriptif. Ada yang sudah tahu pengujian deskriptif itu seperti apa dan pengujian non deskriptif itu seperti apa? Jadi pengujian deskriptif itu adalah pengujian yang merusak benda. Jadi benda itu diuji sampai bendanya rusak. Melihat kemampuan benda sampai bendanya itu rusak sampai rusak. Itu adalah pengujian yang deskriptif. Untuk yang tipe kedua yaitu pengujian non deskriptif. Itu adalah pengujian yang tidak merusak benda. Jadi kita mengukur ya, tapi tidak merusak benda. Benda yang kita uji dia tidak mengalami cacat atau lainnya. Jadi paham ya? Deskriptif dan non deskriptif. Kemudian di pengujian deskriptif itu ada pengujian tarik. Misal ini bendanya, maka benda itu dijepit dan ditarik sampai kekuatan maksimal sampai bendanya putus. Nah, kalau bendanya itu sudah putus, maka nanti akan tertampil nilai kekuatan yang dapat. Sampai benda putus itu nilai benda putus itu dia diambil. Paham? Kalau yang pengujian tekannya, pengujian benda ditekan sampai meleot. Kalau tadi ditarik, sekarang ditekan. Sama halnya kalau bendanya sudah meleot, berarti nilainya ya. Itu pakai alat yang namanya diskompresi. Jadi kayak hidrolik itu ditekan sampai bendanya meleot. Kalau yang tarik itu ya juga namanya sama pakai hidrolik, ditekan, ditarik sampai. Kemudian kalau yang pengujian lengkung sama halnya pengujian tekan, namun media yang digunakan itu seperti bola. Jadi ini bola, kemudian ini benda lurus, ditekan sampai bendanya melengkung mengikuti tekstur bola. Itu nanti nilainya berbeda. Seperti itu. Itu pengujian lengkung. Kemudian pengujian non deskriptif juga banyak macamnya. Ada beberapa, ada 6, yaitu visual inspeksi. Visual inspeksi itu kita melakukan pengujian menggunakan pengamatan. Oh, bentuknya spidol itu seperti ini. Ya. Kalau tidak ada bentuknya, oh kita berarti sudah bisa menilai. Oh, ini kurang utuh. Adalah contoh dari visual inspeksi. Pengukuran, kita mengukur. Ya, saya ukur spidolnya sebentar, saya ukur. Nah, ini juga termasuk dalam visual inspeksi. Karena saya melihat, oh ukurannya segini. Kemudian bendanya yang saya ukur tidak rusak. Itu termasuk dalam pengujian non deskriptif visual inspeksi dari pengamatan. Kemudian ada liquid, ya. Liquid penetration itu biasa digunakan dalam teknik untuk menguji kerapatan suatu material. Jadi kalau sudah hasil lasan, misal ini adalah plat dan plat yang sudah dilas, maka untuk melihat apakah ada celah atau rongga di hasil lasan itu tadi, maka diberi liquid cairan. Cairannya ini adalah cairan yang mampu masuk di sela-sela materialnya itu tadi. Nah, kalau masih menetesnya, maka itu berarti masih ada rongga. Itu adalah contoh dari liquid penetration.
jadi menggunakan pengujian yang menggunakan cairan. Cairannya itu masih menembus silasan atau tidak. Ini biasa dipakai untuk yang di industri pembahasan. Kemudian untuk magnetic particle dan endurance testing ini sama. Ini memanfaatkan penggunaan magnet untuk melakukan pengujian. Jadi benda itu diberi daya magnet, maka nanti akan terlihat. Kalau yang ada rongga pasti rongganya nanti kelihatan. Bedanya untuk yang magnetic particle dan endurance ini yaitu adalah arus yang digunakan. Kalau yang magnetic particle ini adalah listrik yang digunakan itu arus DC. Paham ya, arus DC itu ya arus kecil. Kalau yang endurance itu pakai arus kuat atau AC. Maka ya kalau yang itu diperuntukkan untuk material yang besar. Kalau yang partikel magnetic particle itu digunakan biasanya untuk yang kecil. Kemudian ada ultrasonic inspeksi. Biasa kalian mendengar ultrasonic ya. Jadi kalau ultrasonic itu pakainya apa? Gelombang ultrasonic itu jadi pakai ya, suara atau frekuensi yang tinggi. Kemudian ada radiografik. Kalau ultrasonic tadi pakai gelombang suara. Kalau radiografik ini pakainya sinar X, memanfaatkan sinar. Untuk macam-macam pengujian sudah paham atau ada yang ditanyakan? Ini memang kalau alatnya itu memang mahal, jadi jarang yang mempunyai. Maka di sekolah kita sudah yang ada. Jalankan ya, dari beberapa pengujian tersebut, manakah yang mungkin bisa kita lakukan nanti? Macam pengujian mana? Apakah kita bisa pakai ultrasonic untuk menguji benda kita ini nanti? Kita nanti mau menguji benda ini nanti pakai model pengujian apa? Pakai pengujian apa? Inspeksi pertama. Nah, nanti akan menggunakan pengujian model visual inspeksi atau pengamatan. Keuntungannya yaitu tidak rusak dan bisa digunakan untuk kelas yang lain. Selanjutnya ya, pengujian pengamatan itu banyak, alat ukurnya banyak. Ada alat ukur panjang, ada berat, ada apa lagi? Arus listrik, dan banyak. Untuk alat ukur panjangan biasa kita pakai penggaris, meteran, mikrometer, saya kemudian mikrometer, kemudian jangan sampai. Untuk alat ukur panjang. Kemudian kalau ini bevel protektor untuk alat pengukur sudut dan macam-macam juga. Kemudian alat ukur massa. Kalau udah itu maka kita mengukurnya biasa pakai timbangan. Timbangan yang ada di sleman. Berarti setiap harinya tanpa disadari ya kita sudah melakukan pengujian. Tapi tidak disadari. Kalau kalian di pasar-pasar itu banyak yang menjual pakai timbangan ini ya. Bu, beli beras sekilo, timbang sekilo. Tanpa disadari sudah melakukan visual, sudah menerapkan ilmu tekniknya.
Selanjutnya, cacat atau kegagalan pada benda. Yang namanya cacat atau kegagalan pada benda itu apa? Cacat produk itu adalah cacat yang dihasilkan dalam proses produksi. Kalau tidak produksi ya namanya bukan cacat produk. Ya. Selanjutnya, standar mutu yang diterapkan, tetapi secara ekonomi produk dapat diperbaiki mengeluarkan biaya tertentu. Jadi kalau kok kita mengalami kegagalan atau cacat pada produk itu, industri harus segera mengatasi karena berkaitan dengan kerugian yang dialami. Lalu semisal kita produksi 100 gagal semua, sudah rugi waktu, biaya, sebagai yang bertugas sebagai QC itu ya bisa melakukan analisa identifikasi masalah yang tepat. Kemudian faktor penyebab cacat, ini harus diingat faktor-faktornya apa saja yang terjadi. Yang pertama, sifat normal, di mana setiap proses produksi tidak bisa dihindari terjadi. Jadi ada yang cacat itu dikarenakan karena memang faktor banyak sekali. Ada yang memang tidak bisa dihindari, ada yang bisa dihindari. Kalau yang bisa dihindari akibat di mana terjadinya produk seperti kurangnya perencanaan dan pengawasan pengendalian kelalaian proses. Yang bisa dihindari itu dikarenakan karena kurangnya perencanaan. Jadi kita mau produksi benda tapi perencanaan kita masih kurang. Belum ditentukan nanti bendanya ukurannya seperti apa, desainnya seperti apa, materialnya mau pakai material apa, kemudian mau dikerjakan pakai mesin apa, itu semua harus sudah direncanakan dari matang. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian. Jadi saat produksi juga harus diawasi. Kalau bisa terjadi masalah jadi atasi. Kalau tidak segera diatasi, bisa saja terjadi kecelakaan kerja. Kemudian ada faktor kelalaian kerja. Jadi untuk meminimalisir kelalaian kerja ya banyak yang sudah menggunakan mesin atau robot campur. Makanya kita harus tetap kompetitif, jangan kalah dengan mesin ya. Meskipun kita cuma pastikan mesin, tapi ya tetap bapaknya ada di kita. Gitu ya. Kemudian macam-macam kegagalan. Kalau tadi faktor penyebab cacat, yang kita bahas selanjutnya adalah macam-macam kegagalan. Dari hasil pekerjaan guru yang sering terjadi yaitu kegagalan seperti penyok atau tertinggal pada perkakas setelah melakukan proses ya. Jadi biasanya terjadi karena terlalu kuat saat mencekam. Jadi supaya bedanya nanti tidak terlempar, maka cekamnya saya kencang kual, menyenangi kual mencek, tapi malah merusak. Setelah dilepas pasti menyisakan salah satu kegagalan. Karena tidak boleh kalau kita sudah standar produksi ada bekas penyekaman benda itu tidak boleh, harus dihilangkan. Selanjutnya ada yang ditanyakan mengenai penyok ini, penyok. Selain dari pencekaman, penyok juga bisa terjadi karena benda jatuh. Karena materialnya aluminium, jatuh, maka mengenai material yang lebih keras daripada maka mengalami penyok. Itu termasuk tidak boleh dikatakan termasuk dalam
Yang kedua, hasil permukaan akhir yang bervariasi. Maksudnya di sini adalah bendanya itu kasar, permukaannya kasar. Padahal mesin CNC bubut kan identik dengan permukaan yang halus ya. Jadi tingkat kerataan hasil pekerjaan mesin CNC itu lebih tinggi daripada mesin manual. Ya, biasa manual konstruksi. Ada yang ditanyakan? Mungkin ini penyebabnya apa? Saya tahu penyebabnya ketika permukaannya tidak rata, kenapa yang sering terjadi? Bahannya tepat sekali. Biasa yang terjadi itu karena bahannya sudah kumpul. Batu pun juga banyak faktornya lagi. Maka untuk mempelajari CNC itu memang butuh kejelian dalam mengidentifikasi. Bisa saja bahannya kumpul karena memang sudah lama dipakai. Ya maksimal kalau bahan kumpul dipakai terus menerus itu mungkin setelah pemakaian yang mungkin lebih dari 8 dan kemudian itu tidak harus diganti tidak aus karena memang pemakaran dan panasnya itu tadi menyebabkan keausan pada fixernya panasnya. Kemudian yang selanjutnya ada gosong pada permukaan. Kali ini apa penyebabnya? Saat melakukan terlalu menekan. Jadi gosongnya itu dikarenakan biasanya apa? Putaran terlalu tinggi. Jadi putarannya terlalu tinggi, pesonya sudah kumpul, tidak diberi coolant lagi. Maka panas benda itu mengumpul ya jadi gosong di berumahnya. Jadi penyebabnya banyak antara coolant ataupun putaran dan kiannya itu yang kurang sesuai. Maka kalau kita mau mengerjakan mekanisme tersebut harus menggunakan parameter yang sesuai. RPM-nya sesuai, kemudian kecepatan pematangannya sesuai, juga wajib menggunakan coolant. CNC itu wajib menggunakan benar begini ya begini ya. Selanjutnya ada blur ini istilah ya mungkin yang jelas kalian dengar. Blur itu intinya adalah masih tertinggal beberapa gram di benda ya masih ada. Blur itu kalau di cut orang biasanya ada sisa-sisa gramnya yang masih menempel di benda. Itu adalah blur. Nah ini penyebabnya juga sama. Itu tadi mungkin kecepatan penyayatan dan yang turun. Selanjutnya ini saya mau menayangkan video, silakan diamati macam-macam kegagalan dan walaupun videonya itu membahas hasil CNC milling atau press, tapi penyebabnya juga ada sama ya. Saksikan dulu. Halo guys, kembali lagi dengan saya dan Mas Adi di channel kami. Masih puasa kan? Masih puasa? Oke. Nah, kali ini saya sama Hasan mau bahas benda hasil mancing ini. Jadi apa saja yang menyebabkan sebuah benda itu kalau kami punya NG, logo. Kenapa dia logo? Nah ada banyak hal ya yang bisa dibuat benda itu
sudah jadi tapi dia nggak boleh keluar, nggak boleh dijual ya. Nah sebabnya salah satu adalah ini bisa dijual. Nah ini secara tampaknya bagus ya, seperti ini, cuma dia bahannya kurang. Waktu pemotongan bahan dia kurang panjang. Nah seperti ini. Salah satu contoh yang saya temukan kenapa dia nopo. Nah, kita mau beberapa kata nih apa saja sih yang bisa menyebabkan barang-barang ini barang hasil biasanya itu nopo. Bisa. Selain bahan, selain bahan yang potongannya kurang nih, apa yang paling sering? Yang paling sering itu kadang salah tadinya. Jadi kadang itu memang ada biasanya kesalahan pemotongan bahan. Memang ada juga ada kesalahan saat kita setting. Jadi waktu kita setting nol itu tidak sesuai namanya. Jadi dia geser. Kalau ada bahan bahannya itu juga geser. Bisa jadi salah nolin. Dia bisa disalah nolin. Jadi kombinasinya bisa bersama gitu gitu kan udah pas aja. Makanya nggak kena. Nah itu juga salah satu nama itu. Atau mungkin di fitrate atau di apa yang salah dulu. Ya kita nyata lah, tapi kalau misalkan NGD benda lagi nih, biasanya itu kesalahannya di setting apa tidak ekonomi. Kumpul gitu, harus dipaksa. Jadi samping nanti dia nggak bagus. Sampai sampai nggak bagus karena pahatnya kumpul. Oh iya. Yang nggak menghasilkan hasilnya misal kalau udah nggak bagus, harusnya dia ganti pahat. Itu juga bisa menyebabkan energi. Dan bisa juga karena dia kayak tadi sama bitrate, terus dia patah seperti ini. Angle itu patah. Harusnya kan dia lurus, dia bisa patah gini. Nah ini kadang itu juga kesalahan, biasanya ada kesalahan di cam ya, yang misalkan bahannya besar, tapi di camnya itu kurang offsetnya di material itu kurang. Nah jadi dia nabrak Terus dia kalah ya. Iya, nabrak terus dia kalah dan bendanya NG. Ada kalau Bahannya patah, bendanya juga NG. iya patah, kalau misalkan patahnya di pas pematangan tangan nggak masalah. Jadi dari misalkan kita mau makan bakso ini, masih apa namanya, masih jauh gitu. Ya patah sebenarnya bisa diulang. Tapi kalau misalkan dia Dasar gini ya. kalau udah dekat dia patah, wah dia pasti rusak. Soalnya dia setelah patah itu kan masih ada sisa tangan tuh. Nah itu pasti dia kena ke bendanya. Dan juga ke benda itu yang Tuh di pokoknya itu sih. Jadi rata-rata kalau nggak bahan ya setting, kemudian ketajaman dari visualnya. pisau pahatnya. Tulang, kita nentuin tulang. Umurnya gitu. Jadi kan kita punya pattern loh. Yang bagusnya begitu gitu. Sekali. Kalau kita nggak ganti, jadinya gitu. Pulang gimana pulang? Pulang Kenapa nggak? cukup nggak dong? Sama kemarinnya dia lebih ke elektroniknya. Jadi kalau misalkan tulang kita bagus, nanti tulang kita lebih kalau mixturnya itu ya, karena dia tulang kan tugasnya kan untuk mengurangi panas gitu kan. Jadi nggak panas lah. Kalau misalkan tulangnya jelek kan dia tetap panas. Nah, jadi nanti tulangnya tetap tahu. Umurnya jadi lebih pendek. Oke, rata-rata berapa jam sih kalau betul ini? Tool ini sekitar 6 jam. Cuma kita bisa bilangan 6 jam. Jadi kita gede. 6 jam pakai jadi nah kalau perhitungan untuk rugi tinggal dikalikan aja dihitung ya. Iya. Sehari kita 24 jam mesin kerja, jadi paling enggak ada operator satu mesin. Nah tinggal mesinnya dihitung, kalau mesinnya 4 itu 16 apa 16 pahat. Nanti tergantung ilmunya, jadi 1 jam 24 jam.
mas. Selain itu sama cip jadi waktu makanan. Jadi bisa mungkin polanya itu harus apa namanya bautarannya itu harus bagus. Jadi chip itu harusnya lebih. Soalnya nanti kalau chipnya nggak pergi, dia kan makan lagi. Nah kalau dia makan lagi, kalau pergi nggak masalah. Tapi kalau pasti ini, jadi istilah jadi ini istilah istilah aja yang mau di situ ya. Iya, makan apa lagi? jadi Arah turun ya. Iya. Jadi arah turun harus pas supaya chip atau program itu dia menjauh dari benda. Oke, itu dulu. Jadi sedikit kami berbagi dulu tentang kenapa barang ini nobel atau NC ya sebetulnya NC. Ternyata banyak sekali faktor ya, banyak sekali faktor yang bisa terjadi. Jadi memang penelitian si operator sama-sama dia nanti tentukan di situ pengaruh. Oke, cukup. Makasih Mas Hasan. Jangan lupa komen juga teman-teman kalau mau pengen tahu tentang apa gitu tentang mesin-mesin kami, kasih komen aja di bawah. Kalau mau subscribe, like, silakan. Tapi komen dari Anda kasih ide apa, atau misalkan teman-teman pengen masih yang seperti apa gitu nanti coba belajar. Terima kasih sudah nonton channel ini, sama-sama kita berbagi pengetahuan untuk Oke, selanjutnya silakan berdiskusi untuk mengevaluasi benda yang sudah didapat, diisikan di PPT. Oke, silakan siap-siap sekitar 30 menit. Nanti setiap 5 menit saya akan melakukan bendanya. Jadi waktunya 5 menit. Mulai dari sekarang ya.
depan ditulis dulu identitas nama kelompok yang tidak diberi A adalah susunan sakit diberikan pada huruf A. Ya. Ya, boleh. Sudah 5 menit ya. Ganti dulu. Nah ini saat melakukan pengujiannya, mikrometernya jangan terlalu kencang, menutup malah merusak benda dan merusak alat ukurnya. Pas saja nempel, kemudian ekornya diputar 3 kali. Mana bedanya? Bedanya nanti pakai sudah 2 ya. Ditulis di ortopedi yang kedua. Jadi ini besok di pertemuan kedua masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Jadi satu kelompok presentasi, yang lainnya menanggapi, memberikan tanggapan. Betul nggak? Hasil evaluasi kelompok satu itu ya. Sudah selesai.
Satu kali nanti lagi ya.
evaluasi ya. Saya lihat macam dan sudah mulai kemenangan bersungguh-sungguh saat melakukan evaluasi. Jadi nanti apa yang kita dapat di pertemuan hari ini? Sudah tahu macam-macam kegagalan. Apa saja tadi? Penyanyian. Ya, salah setting faktor penyebabnya. Apalagi? Dan apa lagi? Kemudian ada juga bulan sebagainya. Macam-macam kegagalan tadi ada nyok, ada apa lagi? Kemudian kurang halus permukaannya dan potongan kurang. Sudah selesai semua ya? Jadi yang harus kita perhatikan dalam mengevaluasi itu ini poin yang pertama, menggunakan alat potong atau pengaturan yang salah. Penyebabnya itu menggunakan alat potong dan pengaturan atau setting yang salah. Mau makan roti, melakukan pemakanan kasar, tapi kita menggunakannya pahat untuk finishing. Maka pahat finishingnya cepat out ya, karena tidak diperlukan untuk itu. Kalau roti ya dipakai di finishing, bukan pakai pahat. Jadi dalam kita menggunakan tool, penggunaan dan pemilihan tool itu sangat mempengaruhi dari hasil yang akan kita peroleh. Sebenarnya itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua ada kesalahan dalam pemrograman. Mungkin ada yang ini kurang besar diameternya, diameternya B kurang kecil. Iya ada. Itu karena dia salah setting. Saat menuliskan titik 0 pada sini ya tepat. Orang geser. Kalau geser ya tetap nanti hasilnya geser semua. Sesuai. Kemudian yang poin ketiga, peralatan pemesinan CNC yang buruk. Maksudnya peralatan mesin CNC yang buruk apa? Mesin itu tidak disetting sesuai SOP. Jadi mesin itu harus kedudukannya harus rata. Jadi saat ditaruh di bengkel itu harus dibuat tepat dulu. Kalau mesinnya miring, itu pasti sedikit demi sedikit akan mengakibatkan kekocakan pada mesinnya. Nanti mesinnya lama-lama kocak. Lama-lama pasti akan mengalami kekocakan. Jadi harus rata. Penyetingan mesin itu harus bagus ya. Itu contoh yang kemudian ada keterampilan dan pelatihan pekerja yang tidak memadai. Jadi dibutuhkan alat CNC ya, keterampilan yang khusus. Tapi kadang-kadang yang terjadi banyak di industri ya pakai CNC itu cuma pedal start nanti berjalan, sudah disettingkan di sana, tinggal pedal start terus kemudian jalan, nanti sudah disetting. Nah itu kalau ada kesalahan ya repotnya tidak bisa mengatasi kalau tidak punya ilmunya. Nah, pentingnya punya ilmu CNC itu ya butuh keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan CNC. Kemudian yang selanjutnya masalah clamping dan unclamping tadi. Ya, clamping dan unclamping itu penyekaman dan pembukaan
pengambilan benda kerja itu juga mempengaruhi kegagalan pada benda kerja. Kalau klemnya, dekamnya terlalu kencang, tidak akan menyebabkan minyak. Kalau kendor, bendanya riskan untuk apa? Lepas ya, lepas bisa terbang. Jadi harus hati-hati saat ini, harus sesuai. Kemudian selanjutnya ada masalah sumber daya listrik. Karena CNC itu menggunakan kontrol, kontrolnya itu sangat sensitif dengan arus listrik. Jadi pasokan arus listriknya harus tepat. 280 tepat. Kalau kurang dari 280 itu bisa menyebabkan mesin error. Iya. Jadi tegangan arus listrik pada CNC itu harus stabil. Kalau listriknya padam nyala ya, nanti bisa rusak di kontrol. Kemudian ada masalah pengubah alat otomatis. Kalau di sini kita kan belum ada ATC ya, pengubahan alat otomatis itu ganti tool atau pisau otomatis. Kalau di kita yang disebut tidak ada. Jadi pahatnya itu bergerak sesuai dengan angka pada posisinya. Otomatis kita mau ganti bahan ulir, nanti kita setting ulir di pos 2. Kalau kita salah menempatkan bahannya, bahan ulir di tool 3, kita panggil di pos nomor 2, yang terpanggil nanti pisau nomor 2 apa? Maka harus sesuai penetapan bahan pada tempat posnya. Kemudian selanjutnya ada getaran mesin. Jadi mesin kan itu memiliki putaran RPM yang tinggi. Apabila kalau RPM tinggi biasanya kan mengakibatkan getaran. Ya, yang bagus itu harus meminimalisir getaran mesin. Dan dengan salah satunya itu tadi harus ditempatkan pada permukaan yang mata. Sama-sama nanti membuat kotak. Selanjutnya alat pemesinan yang terlalu panas akibatnya karena memang jarang pakai coolant. Jadi coolant itu harus wajib aktif kalau kita pakai mesin CNC. Ya, saya sarankan wajib untuk memakai coolant. Kemudian ada mitra alat pemesinan yang salah. Jadi mungkin mereknya kita apa, kita pakai merek yang lain biasanya beda. Kalau kita kemarin bahannya itu kan merek apa ya? Kayak Cina itu ya. Jadi ukurannya itu 25x25, tapi bahannya tidak cocok dengan yang kita punya, maka kita menambah plat untuk menjaga bahannya itu kemarin setebal 5 mm. Karena bahannya ukurannya 20x20, jadi ya kalau bisa ya disesuaikan supaya pas, tidak bisa mengganjal dan menambah pekerjaan yang lain ya. Jadi ya harus disesuaikan mereknya apa, tipenya apa. Kalau kita ngereko-reko kayak begitu ya sering terjadi, mungkin bahannya salah satu yang mungkin kurang kencang dan seperti itu. Itu ya kesimpulan kita hari ini. Ada yang ditanyakan enggak? Sudah paham semua ya? Oke, saya mau tanya satu. Muhammad Lutfi. Apa saja tadi semisal benda kamu kerusakannya apa saja juga yang kamu ketahui? Jadi hasil pekerjaanmu tadi itu
apa saja. Oh, kalau tidak sudah permasalahan apa? Belajar pada belajar sama lagi. Nah, apa lagi? Jadi tadi itu saya benda memang yang sanyok, kemudian ada yang kasar, tapi tidak menemukan yang kosong. Jadi yang penting untuk hari ini kalian tidak bisa memberikan penilaian dalam evaluasi benda ya. Jadi pagi semua ya. Kemudian tugasnya untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan ini mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Jadi nanti satu kelompok maju, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Betul atau tidak hasil evaluasi kelompok yang satunya? Jadi itu ya. Kalau yang masih satu kelompok, yang empat kelompok harus memberikan tanggapan. Ya. Jadi gantian untuk kelompok satu nanti mempresentasikan LKPD yang benda satu. Untuk kelompok dua nanti mempresentasikan benda yang nomor 2. Jadi hanya satu saja, satu benda. Ya. Oke. Kemudian rasa cukup ya? Sebelum